Seorang bocah penjual koran tak sengaja menolong seorang wanita di pasar. Sebagai tanda terima kasih, wanita itu mengunjunginya, namun justru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah tanda kecil di tubuhnya membuka rahasia masa lalu yang selama ini tersembunyi. Siapa dia sebenarnya? Di sudut kota yang ramai dengan deru kendaraan dan hiruk-pikuk kehidupan, seorang anak kecil bernama Basir berlari-lari kecil di trotoar, menyeimbangkan setumpuk koran di tangannya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar meninggi, ia sudah berada di pasar, menawarkan berita terbaru kepada para pembeli dan pedagang yang sibuk dengan dagangan mereka. Koran. Berita hari ini. Harga murah, Bu, Pak, serunya dengan suara lantang, meskipun tidak semua orang meliriknya. Sebagian hanya melewatinya tanpa peduli, sementara yang lain sesekali membeli dan memberinya senyuman hangat. Basir tidak pernah mengeluh meski harus bangun pagi-pagi buta. Baginya, menjual koran bukan sekadar mencari uang, tetapi juga membantu nenek angkatnya, Bu Murni, seorang wanita tua yang telah merawatnya sejak ia masih bayi. Rumah mereka hanyalah sebuah gubuk kecil di gang sempit yang becek saat hujan turun. Atapnya bocor di beberapa bagian, dan dindingnya terbuat dari papan kayu yang sudah lapuk. Namun, bagi Basir, tempat itu adalah surga kecil yang selalu memberinya kehangatan. Setiap pulang, ia selalu disambut oleh neneknya dengan senyuman penuh kasih sayang, meskipun terkadang perut mereka kosong karena uang yang didapat tidak cukup untuk membeli makanan. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Basir adalah anak yang ceria. Ia selalu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, bermain dengan kucing liar di pasar, berbicara dengan pedagang yang baik hati, atau sekadar menikmati sepiring nasi dan tempe goreng yang dimasak neneknya. Ia juga dikenal sebagai anak yang baik dan tidak pernah mengeluh tentang nasibnya. Bagi Basir, dunia adalah tempat yang keras, tetapi itu bukan alasan baginya untuk berhenti tersenyum. Kalau kita terus bersedih, hidup makin terasa berat. Nek, katanya suatu kali, ketika Bu Murni termenung karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli beras. Namun, di balik ketegarannya, Basir menyimpan banyak pertanyaan dalam hatinya. Ia sering bertanya-tanya siapa orang tuanya sebenarnya. Dari kecil, ia hanya tahu bahwa nenek Murni menemukannya ketika masih bayi, tergeletak sendirian di dekat tempat sampah. Tidak ada petunjuk tentang asal-usulnya, kecuali sebuah kalung kecil dengan inisial B, yang masih ia simpan hingga sekarang. Kadang-kadang, di malam-malam sepi, ia membayangkan apakah ada seseorang di luar sana yang mencarinya. Apakah ia memiliki ayah dan ibu yang sebenarnya? Jika iya, kenapa mereka meninggalkannya? Namun, ia selalu menepis pertanyaan itu dan fokus pada kehidupannya yang sekarang. Pagi itu, pasar lebih ramai dari biasanya. Basir berjalan di antara para pembeli, menawarkan korannya dengan penuh semangat. Pedagang sayur, penjual daging, hingga tukang jajanan sibuk melayani pelanggan mereka. Di tengah keramaian itu, Basir memperhatikan seorang wanita yang tampak kebingungan sambil memegang dompetnya. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana namun terlihat bersih dan rapi. Ia tampaknya sedang memilih buah-buahan di salah satu lapak. Basir tidak terlalu memperhatikannya lagi, hingga sesuatu yang mencurigakan menarik perhatiannya. Di sudut pasar, seorang pria kurus dengan wajah licik berjalan pelan mendekati wanita itu. Gerak-geriknya mencurigakan, dan tatapannya terus mengarah ke tas yang tergantung di lengan wanita tersebut. Basir, yang sudah sering melihat kejadian seperti ini, langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan hati-hati, ia mengikuti gerakan si pencopet dari kejauhan. Saat pria itu semakin mendekat dan tangannya mulai meraih tas wanita itu, Basir merasakan detak jantungnya meningkat. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya bertindak. Tanpa berpikir panjang, Basir menarik napas dalam-dalam lalu berteriak sekuat tenaga. "Copet! Copet! Awas, ibu!" Suaranya menggelegar di tengah hiruk-pikuk pasar, membuat orang-orang langsung menoleh. Si pencopet terkejut dan dengan cepat menarik tangannya kembali, hendak kabur. Namun, Basir sudah bersiap. Ia berlari dengan lincah, berusaha mengejar pria itu yang panik dan mulai berlari menerobos kerumunan.
Pedagang dan pembeli mulai menyadari apa yang terjadi dan ikut mengejar pencuri itu. Wanita yang hampir menjadi korban pencopetan itu masih terkejut. Ia menoleh ke arah Basir yang kini tengah berlari mengejar si pencuri. Dalam hatinya, ia tak percaya bahwa seorang anak kecil seberani itu telah menyelamatkannya dari kehilangan barang berharganya. Rasa penasaran mulai muncul di benaknya. Siapa anak ini sebenarnya? Basir berlari sekencang yang ia bisa, mengejar si pencopet yang berusaha kabur di antara kerumunan pasar. Tubuh kecilnya memberinya keuntungan. Ia bisa menyelinap dengan cepat di antara orang-orang yang sedang sibuk berbelanja. Sementara itu, pencopet yang panik justru beberapa kali hampir tersandung dagangan para pedagang yang terhampar di trotoar. Pedagang yang menyadari kejadian itu mulai berteriak marah, membuat suasana pasar semakin gaduh. "Jangan biarkan dia lolos," teriak salah satu pedagang, yang segera melempar sebuah keranjang berisi sayuran ke arah si pencopet. Pria itu menghindar, tetapi kakinya justru terpeleset oleh air bekas cucian ikan yang menggenang di lantai pasar. Ia terjatuh dengan keras, wajahnya hampir membentur trotoar. Tanpa membuang waktu, Basir melompat dan menahan tubuh pencopet itu dengan kedua tangannya. Meski tubuh kecilnya hampir tak mampu menahan beban pria dewasa. Beberapa orang segera datang membantu. Seorang tukang daging yang berbadan besar menarik keras si pencopet dengan satu tangan, sementara seorang petugas keamanan pasar bergegas datang untuk mengamankan situasi. "Kamu lagi? Ya? Sudah berapa kali saya bilang, jangan bikin masalah di sini." Hardik petugas itu mengenali si pencopet sebagai pelaku kejahatan yang sering berkeliaran di pasar. Wanita yang hampir menjadi korban pencopetan akhirnya sampai di tempat kejadian. Wajahnya masih dipenuhi keterkejutan. Napasnya tersengal saat ia melihat Basir yang berdiri di dekat pencopet yang baru saja diamankan. Ia mendekati anak itu dan menatapnya dengan penuh rasa syukur. "Nak, kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada khawatir. Basir hanya tersenyum, meskipun napasnya masih terengah-engah. "Aku baik-baik saja, Bu. Untung tadi aku lihat dia sebelum dia mengambil tas ibu," jawabnya polos. Ia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Beberapa pedagang dan pembeli mulai mengerumuni mereka, memuji keberanian anak kecil itu yang tanpa ragu membantu menangkap pencopet. Wanita itu menatap Basir dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Hatinya terenyuh melihat bocah kecil ini, kurus, dengan pakaian lusuh yang tampak sudah lama tidak diganti. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, ada keberanian dan ketulusan yang begitu besar. "Nak, siapa namamu?" tanyanya lembut. "Namaku Basir, Bu," jawabnya sambil tersenyum malu-malu. Wanita itu mengangguk pelan. "Basir, terima kasih banyak. Ya, kamu sudah menolong ibu hari ini. Kalau bukan karena kamu, mungkin tas ibu sudah hilang." Ia menghela napas dan tersenyum. "Sebagai rasa terima kasih, bolehkah ibu membelikanmu sesuatu? Kamu pasti lapar setelah berlari sejauh itu." Basir menggeleng cepat. "Tidak perlu, Bu. Aku hanya ingin membantu." Meskipun sebenarnya perutnya memang mulai keroncongan, ia tidak ingin meminta imbalan atas apa yang ia lakukan. Namun, wanita itu tidak menyerah begitu saja. "Kalau begitu, anggap saja ini bukan hadiah, tetapi traktiran dari seorang teman. Ibu ingin membeli makanan, dan ibu ingin kamu menemaninya. Kamu mau?" tanyanya dengan senyum lembut. Basir menatap wanita itu ragu-ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk pelan. Ia tidak ingin menyakiti perasaan wanita baik ini dengan menolak kebaikannya. "Baiklah, Bu. Aku akan menemani ibu," jawabnya akhirnya. Wanita itu tersenyum lega. "Ayo, Basir. Kita beli makanan enak, lalu antar ibu ke rumahmu. Ibu ingin bertemu dengan nenekmu juga." Tanpa menyadari bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya, Basir hanya mengangguk dan berjalan mengikuti wanita itu menuju deretan warung makan di pasar. Setelah membeli beberapa bungkus nasi dan lauk di warung pasar, Basir berjalan di samping wanita itu menuju rumahnya. Langkah kakinya ringan, meskipun pikirannya masih bertanya-tanya.
Tidak setiap hari ia mendapatkan perlakuan baik seperti ini, apalagi dari seseorang yang baru saja dikenalnya. Namun, nalurinya mengatakan bahwa wanita ini bukan orang jahat. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa akrab, hangat, penuh perhatian, dan seolah-olah menyimpan perasaan yang lebih dalam daripada sekadar rasa terima kasih. Setelah menempuh perjalanan melewati ganggang sempit dan jalanan berbatu yang sering tergenang air hujan, akhirnya mereka sampai di rumah kecil tempat Basir dan nenek angkatnya tinggal. Rumah itu tampak sederhana, berdinding kayu dengan atap yang mulai rapuh di beberapa bagian. Namun, bagi Basir, tempat ini adalah surga yang memberinya perlindungan selama bertahun-tahun. Nenek Murni menyambut kedatangan mereka dengan senyum lembut. Meskipun usianya sudah lanjut, matanya masih memancarkan kelembutan seorang wanita yang penuh kasih sayang. "Basir, kamu pulang lebih cepat hari ini," katanya dengan suara serak. Kemudian, ia menatap wanita yang berdiri di samping Basir. "Dan ini siapa, Nak?" Wanita itu tersenyum sopan dan mengulurkan tangannya. "Nama saya Ratna, Bu. Saya bertemu dengan Basir di pasar. Dia menolong saya dari pencopet, dan saya ingin mengucapkan terima kasih dengan membawakan sedikit makanan," jelasnya. Nenek Murni terkejut dan menatap Basir dengan penuh bangga. "Kamu memang anak baik, Nak," ucapnya sambil mengelus kepala Basir dengan sayang. Mereka lalu duduk bersama di dalam rumah kecil itu. Ratna membuka bungkusan makanan dan membagikannya ke piring-piring sederhana yang dimiliki Nenek Murni. Saat mereka mulai makan, percakapan pun mengalir hangat. Ratna mendengarkan cerita Basir tentang kehidupannya sebagai penjual koran, tentang perjuangannya membantu neneknya, dan tentang kebahagiaannya yang sederhana meskipun hidup dalam keterbatasan. Namun, di tengah kebersamaan itu, sesuatu menarik perhatian Ratna. Saat Basir menyingsingkan lengannya untuk mengambil lauk, ia melihat tanda lahir berbentuk unik di tangan bocah itu. Jantungnya seketika berdegup kencang. Tangannya bergetar, matanya melebar, dan napasnya tertahan. Tanda itu adalah tanda yang sama persis dengan milik anaknya yang hilang bertahun-tahun lalu. Ratna hampir tidak bisa berkata-kata. Dengan suara bergetar, ia mencoba menenangkan dirinya sebelum bertanya, "Basir, sejak kapan kamu tinggal bersama nenek ini?" Basir, yang tidak menyadari kegelisahan Ratna, hanya tersenyum kecil. "Sejak aku bayi, Bu. Nenek menemukanku di dekat tempat sampah," jawabnya polos. Ratna menoleh ke Nenek Murni dengan ekspresi penuh harapan bercampur ketakutan. "Bu, bolehkah saya tahu lebih banyak? Bagaimana Anda menemukan Basir?" tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Nenek Murni menatapnya dengan bingung, namun akhirnya menghela napas panjang. "Ini cerita yang sudah lama saya simpan, Nak. Saya menemukannya ketika masih bayi, sendirian, dengan sebuah kalung kecil yang hanya memiliki inisial huruf B. Saya tak tahu siapa orang tuanya, jadi saya membesarkannya seperti cucu sendiri," ungkapnya dengan mata berkaca-kaca. Mendengar itu, Ratna tak bisa lagi membendung air matanya. Ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Kalung itu, tanda lahir itu, semuanya mengarah pada satu kenyataan yang tak pernah ia sangka akan ia temukan di tempat seperti ini. Dengan suara tercekat, ia bertanya, "Bu, apakah saya boleh melihat kalung itu?" Nenek Murni mengangguk pelan dan bangkit menuju sebuah lemari kayu tua di sudut ruangan. Ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah kalung kecil berwarna perak dengan liontin bertuliskan huruf B. Saat Ratna melihatnya, tubuhnya langsung melemas. Itu adalah kalung yang ia berikan kepada anaknya, Brian, saat masih bayi, anak yang hilang di terminal bertahun-tahun lalu. Air mata mengalir deras di pipinya. Tangannya bergetar saat ia menatap Basir, yang kini menatapnya dengan bingung. Dengan suara penuh haru, ia berbisik, "Basir, atau mungkin Brian?" Basir menatap Ratna dengan kebingungan. Nama itu, Brian, terasa asing di telinganya. Ia tidak pernah mendengar orang memanggilnya begitu. Sejak kecil, ia hanya tahu bahwa dirinya adalah Basir, anak penjual koran yang tinggal bersama Nenek Murni.
Namun, ekspresi wajah Ratna saat menyebut nama itu membuat sesuatu di dalam dirinya bergetar. Nenek Murni memandang Ratna dengan penuh tanda tanya. Air mata yang mengalir di wajah wanita itu membuat hatinya dipenuhi kegelisahan. "Nak, apa maksudmu?" tanyanya perlahan. Ratna menggenggam kalung kecil itu dengan erat, seolah takut jika ia melepaskannya. Semua ini hanya akan menjadi mimpi belaka. "Bu, saya punya seorang anak laki-laki. Namanya Brian." Suaranya mulai bergetar. "Dia hilang bertahun-tahun lalu di terminal, saat masih bayi. Seseorang membawanya pergi, dan saya mencarinya tanpa henti. Tapi yang saya temukan hanyalah kehilangan tanpa jawaban." Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan dirinya, sebelum kembali berbicara. Tanda lahir di tangannya, kalung ini, semuanya sama. "Ini bukan kebetulan, Bu. Basir adalah anak saya." Nenek Murni terdiam. Matanya yang sudah menua menatap Basir dengan campuran perasaan yang sulit diungkapkan. Ia tahu, sejak awal, bahwa Basir bukan cucunya. Ia menemukannya di dekat tempat sampah, sendirian dan tak berdaya. Namun, ia juga yang merawatnya, membesarkannya dengan penuh kasih sayang, dan menganggapnya sebagai bagian dari hidupnya sendiri. Sekarang, kenyataan pahit itu datang menghampiri. Anak yang selama ini ia anggap sebagai miliknya ternyata bukan miliknya. Basir menelan ludah. "Jadi, aku bukan anak nenek?" Suaranya nyaris berbisik. Ada ketakutan di dalam dirinya, seolah-olah dunia yang selama ini ia kenal tiba-tiba berubah menjadi asing. Nenek Murni mengusap kepala Basir dengan lembut. "Nak, sejak pertama kali aku menemukanku, aku sudah menganggapmu sebagai cucuku sendiri. Aku mungkin bukan ibu kandungmu, tapi aku selalu menyayangimu seperti anak sendiri," katanya dengan suara bergetar. Ratna meraih tangan Basir dan menggenggamnya erat. "Nak, aku tidak memaksamu untuk langsung mempercayaiku. Tapi aku tahu di dalam hatiku, kamu adalah Brian, anakku. Aku sudah kehilanganmu sekali, dan aku tidak ingin kehilanganmu lagi," ujarnya dengan penuh harap. Basir menatap kedua wanita itu, hatinya dipenuhi kebingungan dan emosi yang bercampur aduk. Selama ini, ia tidak pernah memikirkan asal-usulnya. Ia hanya tahu bahwa ia adalah Basir, dan Nenek Murni adalah keluarganya. Tapi sekarang, seorang wanita asing muncul dan mengatakan bahwa ia adalah anaknya. Ratna menghapus air matanya dan menarik napas panjang. "Basir, Brian, aku tidak ingin memaksamu untuk langsung ikut denganku. Tapi aku ingin mengenalmu lebih jauh. Aku ingin kau tahu bahwa kau tidak pernah dilupakan. Aku mencarimu setiap hari, berharap suatu saat bisa menemukanmu kembali." Nenek Murni menatap Basir dengan lembut. "Keputusan ada di tanganmu, Nak. Aku tidak akan menahanmu jika kau ingin mengenal ibumu," katanya dengan suara lirih, meskipun hatinya terasa berat. Basir menundukkan kepalanya. Di dalam hatinya, ia merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Satu sisi, ada Nenek Murni yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Di sisi lain, ada seorang wanita yang mengatakan bahwa ia adalah ibu kandungnya. Dan sekarang, ia harus memilih, tetap hidup dalam dunia yang selama ini ia kenal, atau membuka lembaran baru dalam hidupnya yang penuh misteri. Malam itu, Basir terbaring di tikar lusuhnya, menatap langit-langit rumah yang sudah tua dan rapuh. Angin malam berhembus masuk dari sela-sela dinding kayu yang mulai lapuk, membawa suara jangkrik yang biasanya menenangkan. Namun, kali ini pikirannya terlalu kacau untuk bisa terlelap. Kata-kata Ratna masih terngiang di telinganya, bahwa ia bukan Basir, melainkan Brian, anak yang hilang bertahun-tahun lalu. Sesuatu di dalam hatinya bergetar, perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Apakah benar dirinya adalah anak yang hilang itu? Jika iya, mengapa ia merasa seperti sedang kehilangan sesuatu yang lain? Di sudut ruangan, Nenek Murni duduk diam, menatap cucu angkatnya dengan penuh kasih. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam yang berat bagi bocah itu. Dalam hatinya, ia merasa bersyukur karena akhirnya Basir bertemu dengan ibu kandungnya. Tapi di sisi lain,
Ada ketakutan yang tak bisa ia usir, ketakutan bahwa Basir akan meninggalkannya. Ia sudah terlalu tua untuk hidup sendirian, dan Basir adalah satu-satunya alasan ia bertahan selama ini. Pagi harinya, Ratna kembali datang. Kali ini, ia tidak membawa makanan atau hadiah, hanya membawa selembar foto lama. Di dalamnya, ada seorang wanita muda yang tersenyum bahagia, menggendong seorang bayi mungil. "Ini kamu," katanya sambil menyerahkan foto itu kepada Basir. Bocah itu menatap gambar tersebut dengan bingung. Wajah wanita di foto memang mirip dengan Ratna, tapi bayi di dalam gendongannya terlihat seperti bayi pada umumnya. Tidak ada yang terasa familiar. "Aku tidak memaksamu untuk percaya sekarang," lanjut Ratna dengan suara lembut. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyerah. Hari itu di terminal, aku hanya pergi sebentar untuk membeli minum. Saat kembali, kamu sudah tidak ada. Aku mencarimu kemana-mana, tapi tak ada jejak yang tersisa." Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar menahan emosi. Basir menelan ludah. Ada bagian dalam dirinya yang ingin percaya, tapi juga ada rasa takut. Jika ia benar-benar Brian, apakah itu berarti ia harus meninggalkan kehidupannya sekarang? Bagaimana dengan nenek? Bagaimana dengan teman-temannya di pasar? Hidupnya mungkin sederhana, tapi di sanalah ia merasa nyaman. Nenek Murni yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Nak, sejak pertama kali aku menemukanku, aku sudah menganggapmu sebagai cucuku sendiri. Aku mungkin bukan ibu kandungmu, tapi aku selalu menyayangimu seperti anak sendiri," katanya dengan suara bergetar. "Tapi jika ini takdirmu, aku tak ingin menghalangimu." Ratna menggenggam tangan Basir dengan penuh harap. "Aku tidak meminta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa rumahku selalu terbuka untukmu. Aku ingin mengenalmu lebih jauh, aku ingin menebus waktu yang telah hilang." Air matanya jatuh perlahan. Ia telah kehilangan anaknya sekali, dan ia tidak ingin kehilangannya lagi. Basir menatap dua wanita yang begitu berarti dalam hidupnya. Hatinya lah yang harus memilih. Ia mengingat hari-hari bersama Nenek Murni, bagaimana wanita tua itu merawatnya dengan penuh kasih sayang, meskipun hidup mereka serba kekurangan. Tapi di sisi lain, ada Ratna, ibu kandungnya yang telah mencarinya selama ini, yang menawarkan kehidupan yang lebih baik. Keheningan panjang menyelimuti ruangan kecil itu sebelum akhirnya Basir berbicara. Aku tidak ingin meninggalkan nenek," katanya pelan. Ia takut membuat Nenek Murni merasa ditinggalkan. Ia tidak bisa begitu saja pergi dan melupakan orang yang telah merawatnya sejak bayi. Ratna mengangguk perlahan, memahami ketakutan yang dirasakan anaknya. "Aku tidak akan memisahkan kalian," katanya akhirnya. "Jika nenek bersedia, aku ingin kalian tinggal bersamaku. Aku tidak hanya ingin anakku kembali, tapi aku juga ingin berterima kasih pada wanita yang telah merawatnya selama ini." Nenek Murni menatap Ratna dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa wanita itu justru ingin mengajaknya ikut serta. Aku tidak ingin merepotkan," katanya ragu. Namun, dalam hati ia merasa lega. Setidaknya, ia tidak harus berpisah dengan Basir. Dengan senyum haru, Basir memeluk kedua wanita yang kini menjadi keluarganya. Ia tidak harus memilih di antara keduanya. Ia bisa memiliki keduanya, nenek yang telah membesarkannya dan ibu yang telah lama mencarinya. Hari itu, Basir, atau Brian, memulai babak baru dalam hidupnya, meninggalkan kesedihan dan kemiskinan di belakang, dan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah bersama keluarganya yang akhirnya utuh kembali.